diseminasi budaya positif SDN 2 Anyar dalam bentuk aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 oleh pemateri Pak Sabardi SPD dan Pak Muzati SPD. Sebelum acara kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan al-basmalah. Acara selanjutnya, marilah kita semua untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Anyar. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, sehingga kita berkesempatan untuk mengikuti diseminasi budaya positif dalam rangka tugas yang diemban oleh dua orang guru kita, yaitu Pak Muzaki sama Pak Sabar. Semoga beliau berdua lancar dalam melaksanakan aktivitas tugasnya. Salawat dan salam kita aturkan atas junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umat manusia ke jalan yang terang benderang. Yang terhormat Ibu Pengawas TKSD, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, serta staf penjaga dan operator. Alhamdulillah, adapun acara yang dilaksanakan pada hari ini judulnya Diseminasi Budaya Positif. Ini merupakan implementasian budaya positif di lingkungan sekolah kita. Budaya positif yang dimaksud adalah, mungkin betul ini yang saya utarakan, adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada siswa kita, murid kita, agar murid kita dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu kalau tidak salah tujuan akhirnya.
Jadi dengan adanya kegiatan ini, kami selaku kepala sekolah dan harapan saya Bapak dan Ibu guru juga, mari kita dukung terus tugas yang diemban oleh 2 orang guru kita, sehingga program apa saja, kegiatan apa saja yang dilaksanakan kita dukung supaya 2 orang guru kita ini bisa berhasil pada waktunya nanti. Kemudian harapan saya Bapak Ibu guru yang lainnya mengikuti jejak beliau berdua. Semoga ya semuanya lah. Soalnya dari guru penggerak ini menjadi kebutuhan sekarang. Mau jadi kepala sekolah harus dari guru penggerak. Dari pengawas harus penggerak. Oleh karena itu, karena Bapak dan Ibu guru sudah sanggup menjadi guru, ya usahakan jalan yang lebih terjal, lebih maju lagi supaya menjadi mengikuti jejak Bapak guru kita yang berdua ini. Kemudian ada tambahan, kemarin saya sudah menandatangani jadwal piket harian. Di kurikulum kita itu kan ada, kita harus menyambut kedatangan siswa setiap pagi. Oleh karena itu kita sudah nyusun jadwalnya untuk hari Senin yang sudah harus berada di sekolah itu jam 7, saya dengan Ibu Fuji. Jadi saya ingatkan diri saya dan Ibu Fuji, hari Senin sudah harus berada di sekolah jam 7. Kemudian hari Selasa Ibu Nuri Daya sama Pak Mukri. Ingat itu. Hari Rabu Pak Mujaki sama Ibu Novi. Hari Kamis Pak Ira Kasma sama Ibu Herni. Bukan berarti guru yang lainnya boleh terlambat. Ya, kalau ada waktu cepat lah ya. Kemudian hari Jumat Pak Sadar sama Pak Erul Hadri. Dan yang terakhir hari Sabtu Pak Sabardi sama Pak Saiful Bahari. Mudah-mudahan jadwal ini bisa kita laksanakan. Ingat, kita harus istiqomah nih. Belajar istiqomah itu paling berat dan sulit. Paling berat dan sulit, tapi kita harus coba, ya. Kita harus coba. Nah, dengan adanya guru penggerak itu larinya di situ, kita semuanya harus disiplin. Ada disiplin positif, budaya positif. Mungkin itu harapan dan penyampaian dari saya. Semoga tugas kedua teman guru kita ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Anyar yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya adalah sambutan Ibu Pengawas tingkat SD ataupun TK sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Semangat pagi. Merdeka. Sekali. Semangat pagi. Merdeka. Terima kasih Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Sekolah TN 2 Anyar, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf DU SDN 2 Anyar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du.
kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul sekaligus bersilaturahmi, berbagi. Pak Mujaki ya, ini di Kurikulum Merdeka kita berbagi Bapak Ibu guru. Semoga pada hari ini kegiatan kita berjalan dengan lancar. Untuk kedua kalinya selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita, memilih kita dari alam kegelapan ke terang terang. Semoga kita yang hadir ini telah mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa berbahagia sekali ya. Kemarin saya di SD hari Kamis yang lalu Pak Mujaki, saya juga secara kebetulan waktu itu datang berkunjung melihat di SD Satu Kamaka pas kegiatan untuk aksi Pak Amin ya, dalam rangka waktu itu aksinya adalah PI1 atau visi misi ya, visi misi itu sekolahnya D1 Kamaka. Yang ini aksi yang keberapa Pak? Keempat ya. Secara kebetulan berdua juga ya. Oh sama-sama alhamdulillah. Ya, kalau bareng bagus bisa berkolaborasi Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Mujaki. Ini ada istilahnya diseminasi budaya positif. Nah, kenapa perlu ditularkan Bapak Ibu? Ya, kenapa perlu diseminasikan kepada Bapak Ibu guru yang lain? Karena pada di Kurikulum Merdeka wajib kita berbagi, apalagi teman-teman ini yang sudah melaksanakan saat ini dalam rangka CGP Pak ya, dalam guru penggerak, di mana durasinya yang tahap ini adalah 6 bulan Pak ya. Kalau yang pertama waktu Bu Ica 9 bulan Bapak Ibu ya, 6 bulan. Nah, harapannya Bapak Ibu yang lain mudah-mudahan bisa mengikuti ya, walaupun persyaratannya 5 tahun Pak Puji ya, tapi yang harapannya yang lain jangan patah semangat. Sekarang ini dibuka sudah angkatan 11 ya. Mari Bapak Ibu kita mendaftarkan diri ya. Kalau yang masih yang honor kan terhitung ya. Mari semangat Bapak Ibu ya. Karena kita diam tetap salah Pak ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita diam dan ketinggalan sudah ya. Jadi jangan Bapak Ibu pesimis ya. Kita tetap optimis Bapak Ibu. Mari coba berdaftar ya. Sekarang sudah dibuka angkatan ke-11 ini untuk calon guru penggerak. Dalam kegiatan diseminasi ini Bapak Ibu itu diseminasi tentang budaya positif. Budaya positif ini sudah mungkin sudah biasa kita laksanakan Bapak Ibu ya. Karena di kurikulum kita itu termasuk senang pembiasaan ya, yang berpihak kepada siswa. Bagaimana kita membiasakan siswa kita dalam hal kebaikan Bapak Ibu ya, termasuk di sini kebiasaan kebersihan juga Pak ya, kebersihan lingkungan, ya, kebersihan sekolah, kebersihan kelas, kebersihan diri, itu termasuk pembiasaan juga. Kemudian hal-hal positif yang harus kita lakukan di sekolah ini yang kita berikan kepada siswa. Jangan sampai apa yang kita programkan di kurikulum KUSP kita itu berlalu begitu saja Bapak Ibu ya. Nah, harapannya di sini ada 2 guru penggerak kita. Mari Bapak Ibu ya, kita saling berbagi ya. Karena ada kata tergerak, bergerak, menggerakkan ya. Itu yang ada Bapak Ibu sekarang di kurikulum merdeka kita. Bagaimana kita tergerak dari diri kita sendiri. Mari kemana kita dari di sini membangun semuanya Bapak Ibu. Mari kita rubah mindset kita ya. Yang seperti tadi dikatakan sama Pak Kepala Sekolah, sudah kita berbagi tadi tentang guru piket ya. Mari kita sama-sama komitmen melaksanakan
apa yang sudah kita programkan, sepakati Bapak Ibu. Jangan sampai kita yang membuat tidak melaksanakannya. Apa sih beratnya Bapak Ibu ya? Makanya kita mulai dari diri kita sendiri, bergerak untuk siapa? Diri kita sendiri Bapak Ibu. Bagaimana kita bergerak? Bergerak itu bagaimana? Mau belajar ya Pak Sabar ya? Bergerak. Mau belajar. Kayak yang Pak Sabar memang sudah mau pensiun. Tapi kalau semangat, gimana sih guru-guru mereka? Gimana sih asisten? Gimana sih saya tetap belajar dari PMF juga Bapak Ibu ya. Saya belajar. Saya walaupun pengawas tetap belajar Bapak Ibu. Karena belum penuh juga ilmu yang saya dapat. Ya, masa tinggal masih banyak Bapak Ibu, kita perlu belajar ya. Kalau Bapak Ibu hanya cuek-cuek harus doa guru penggerak, tidak bisa. Karena kita sudah bergelut dengan zamannya. Karena ada orang bilang mengatakan ajari anak-anakmu sesuai dengan zaman. Ya. Tidak bisa kita lalu kayak zaman lain. Sekarang kalau kita sudah tidak pakai ini HP aja Bapak Ibu ya. Ini ber-HP saja dulu, pinang masih tidak ada sinyal, saya ada ngomong Excel. Kenapa tidak sinyal? Itu kadang-kadang kebutuhan. Harapan dia nanti kepada Bapak Ibu guru yang lain, mohon semangat ya. Mari untuk mendaftar sebagai guru penggerak. Ya. Siapapun nanti Bapak Ibu jangan pernah mikirin guru penggerak jadi kepala sekolah, guru penggerak jadi pengawas. Tidak usah berpikir demikian. Kita mengambil ilmunya yang harus kita terapkan pada siswi kita. Okay? Baiklah Bapak Ibu, nanti pada penyampaian para narasumber yang di dalam aksinya, yaitu Pak Sabati dengan Pak Mujaki, nanti sama-sama kita belajar Bapak Ibu ya, bagaimana sih budaya positif itu ya yang harus kita terapkan, khususnya di sekolah kita Pak Mujaki, Pak Sabar ya, bagaimana supaya lebih baik, lebih meningkat, lebih terarah, lebih terfokus kepada siswa kita ya, dan juga kepada teman-teman guru ya. Seperti tadi Pak Kepala Sekolah, kita istiqomah desakan tadi Bapak Ibu. Ustaz kali menyampaikan belajar itu Pak ya, sudah sekali kita istiqomah Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, tidak bisa ya. Biar bagaimanapun orang mendorong kita Bapak Ibu, kalau dari diri kita masih balik, tidak akan bisa Bapak Ibu. Kita tetap semangat dari diri kita sendiri ya. Itu Bapak Ibu, mungkin ini nanti yang bisa saya sampaikan lebih detailnya nanti Pak Mujaki dengan Pak Sabadi, bagaimana sih kita berkolaborasi, berbagi tentang bagaimana kita menerapkan budaya positif kita ini, khususnya di sekolah kita di SDN Doanya. Baiklah Bapak Ibu, acara diseminasi budaya positif ini kami buka dengan sama-sama melafazkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pengawas dan sekaligus membuka acara. Acara selanjutnya menyampaikan pemateri yang akan disampaikan oleh Pak Muzaki SPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Pengawas yang kami hormati, dan rekan-rekan guru yang kami hormati, dan
calon guru penggerak Bapak Sabagi yang saya banggakan. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya minta semangatnya ya. Jadi kalau saya bilang semangat, jadi semangat, 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 ya. Semangat, 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 ya. Semangat, 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 ya. Oke, ya. Jadi kalau saya bilang mana semangatnya, ya. Semangat, 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 ya. Oke, mana semangatnya? Oke, luar biasa, tepuk tangan. Dengan saya akan menyampaikan 3 hal nanti, ya. Jadi kita tetap semangat untuk kita sama-sama berbagi ilmu. Jadi bukan saya monopoli nanti, jadi rekan-rekan guru juga menyampaikan. Jadi kita semua di sini berbagi, ya. Nah, jadi tidak ada yang monopoli berbicara. Ibu juga ikut berbicara, Bu pengawas berbicara, Pak Kepala berbicara, semua. Kita semua ambil bagian. Next. Nah, jadi sebelum kita mulai ke langkah selanjutnya, kita punya kesepakatan. Nah, jadi kesepakatan ini di dalam ruangan ini harus kita sama-sama buat. Jangan saya sendiri yang buat, jadi kita semua yang buat. Oke, kesepakatan pertama kira-kira apa ya? Bu Puji, kira-kira apa? Mungkin kita harus tetap di sini kecuali kalau ada keperluan. Oke, itu Fokus. Ya. fokus mengikuti. Dari Oke, fokus mengikuti ya. Oke, terus yang kedua nanti kita tulis dulu. Yang kedua ada yang lain? Saya mungkin Pak, Ya? kita menghargai pendapat teman yang lain. Kemudian jika ada teman yang berbicara, yang lain diam. Oke, yang kedua menghargai pendapat orang lain. Jika teman yang lain berbicara, maka yang lain mendengarkan. Setuju? Setuju. Terus yang ketiga? Ada yang lain ketiga? Pak Sadar, kira-kira boleh merokok misalnya Pak Menteri? Kita setuju di Pak Menteri ya? Bu pengawas, kira-kira ada kesepakatan yang lain? Mungkin bisa HP-nya di sana dulu. Oh gitu. Yang ketiga Pak Sabar, HP-nya di sana. Oke, saya juga HP saya kayaknya belum bisa. Harus saya juga mengikuti. Ya. Oke, next. Next. Oke, sekarang budaya positif. Apa itu budaya positif ya? Oke, satu, ada 6 budaya positif yang akan kami paparkan. Saya nanti yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan dan perusahaan. Dan yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi. Yang tiga, keyakinan kelas. Dan keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, nanti saya punya bagian 1 sampai 3. Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan dan perusahaan, teori motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi, dan keyakinan kelas. Nanti Pak Sabar akan menyampaikan 4 sampai 6. Ini Bapak Guru ya. Oke, next. Nah, disiplin positif, stop. Oke, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan dan perusahaan. Jadi sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Nah, yang kita cita-citakan di sekolah kita ini. Jadi bagaimana kita itu menciptakan dari diri kita sendiri budaya-budaya positif tersebut. Karena kalau kita menciptakan dari diri kita, maka
kita senang mengimplementasikannya kepada siswa. Ini kita berlahan-lahan ya. Kebanyakan kita sangat tertarik dengan topik bahasan tentang disiplin. Kita berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang. Memang betul. Nah, disiplin ini perlu istiqomah ya Pak. Perlu istiqomah. Tapi kadang-kadang kita juga ada kendala ya. Kita ingin sekali cepat-cepat datang ke sekolah misalnya, tapi ada kendala ya. Tapi itu kita perlahan-lahan mulai dari diri kita. Oke Pak. Satu klik. Oke. Nah, sebenarnya ini pertanyaan untuk budaya ini Pak. Dapat jadi satu kali klik ya. Budaya apa itu disiplin sebenarnya? Nah, ini saya tanya budaya. Tapi sudah ini ya. Jadi apa itu disiplin? Mungkin ada pendapat dari teman yang lain berbeda dari tulisan yang tadi. Ada yang bisa. Jadi kita di sini diskusi dulu ya. Ya, silakan Bu Erni, apa itu disiplin? Terima kasih. Menurut saya disiplin itu adalah mentaati aturan yang telah disepakati bersama. Misalnya dalam contoh kecil komisaris kelas. Komisaris kelas misalnya hari Senin itu siapa saja yang bertugas, jadi harus mengikuti aturan, menyapu dalam kelas, setelah itu di luar kelas. Jadi itu menurut saya pengertian disiplin secara sederhana yaitu mentaati aturan yang telah disepakati bersama. Terima kasih. Nah, pertangan dulu untuk BRI ya. Jadi BRI sudah paparkan tadi ya, mengikuti aturan secara istiqomah ya, itu sudah disiplin. Oke, next. Nah, satu kali dulu Pak. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukum, padahal dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu itu tidak digunakan, Bapak ya. Terkait dengan hukuman, ya, terkait dengan hukuman itu alternatif. Tapi kalau bisa itu dihilangkan. Ini Bapak Ibu ya, stop. Ya, disiplin. Nah, oke. Disiplin ditekan satu kali. Ya, berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Ini bahasa Latinnya disiplin. Klik satu kali. Oke. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Next. Nah, namun dalam budaya kita, maka kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini kecenderungan umum adalah menghubungkan kita, ini kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Paham kira-kira ini? Ya, jadi menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, jadi Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ini dia pendapatnya bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ya, jadi self disiplin itu jadi dari diri kita dulu, ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin atau disiplin pada diri kita sendiri, wajib orang lain yang mendisiplinkan kita. Nah, kalau tidak dari diri kita,
ya, yang memulai untuk disiplin, maka akan datang orang lain yang mendisiplinkan. Next. Oke, Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain mendisiplinkan diri kita. Lain loh Pak, kalau kita disiplinkan oleh orang lain, misalnya kita disiplinkan oleh kepala sekolah, disiplin oleh teman, ya tegur kita kan, nah, paling tidak kita harus self disiplin. Kira-kira begitu ya, insya Allah ya, insya Allah. Oke, next, satu kali itu. Iya, apa yang dimaksud dengan nilai kebajikan? Nah, ini sudah tingkat nomor 2. Dari nomor 1 tadi, oh ya, urutan tadi yang tadi. Apa yang dimaksud dengan nilai kebajikan? Mungkin ada yang mengomentari salah satu. Bu Robi, apa yang Bu Puji, silakan. Kita sama-sama Bu Puji, ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan menurut saya adalah suatu kebaikan yang kita percaya, kemudian jika kita terapkan maka itu akan berdampak positif bagi diri kita dan sekitarnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, apa yang kita lakukan yang baik akan berdampak positif kepada sekeliling kita. Ya, kita coba lihat di sini. Nah, nilai-nilai kebajikan persis kayak mirip ya, adalah sifat-sifat positif yang seperti dikatakan Pak Kepala tadi. Sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dituangkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, yaitu menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya William Glasser menyatakan, ya, mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, next. Nah, apa saja bentuk-bentuk nilai kebajikan yang coba mungkin Pak Mukri? Ya, nilai-nilai kebajikan. Oke Pak, ya, kita sama-sama. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi apa saja bentuk nilai-nilai kebajikan itu, contohnya seperti meliputi seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, dan berprinsip. Oke, tepuk tangan dulu ya, ampun. Oke. Kalau biar semangat ya kita kasih tepuk mantap ya. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol mantap. Oke, bilang ya. Tepuk mantap. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol mantap. Jempolnya tetap ada ke atas ya, jangan hadap Pak bawah. Oke, Bapak Ibu. Ya, apa saja bentuk-bentuk nilai kebajikan. Sekarang nilai kebajikan itu sudah dirangkum oleh suatu yang namanya profil ya. Oke, next. Nah, 1, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, ini dan ya, yang kedua mandiri. Selanjutnya bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ada yang tahu tepuk Pancasila? Bisa? Bu Puji bisa. Kita sama-sama dulu tepuk pelajar Pancasila. Oke. Kalau tepuknya Bu Robi yang bisa ya. Kalau saya langsungnya begini bunyinya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan
Oke, so silakan dipandu Bu Puji. 1, 2, 3, mulai. Pengajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kreatif dan bernalar kritis, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Nah, next Pak Guru. Ya, kita sambut saja ya. Teori, nah sekarang sudah kita beralih ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini ada pertanyaan. Insya Allah ini budaya sudah katakan dari tadi. Apa yang dimaksud dengan hukuman? Apa yang dimaksud dengan hukuman? Budaya silakan. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya hukuman adalah segala sesuatu yang diberikan untuk memberikan motivasi ataupun teguran jika anak itu melakukan kesalahan, baik yang berat maupun yang ringan lah. Oke, tepuk tangan dulu, Masya Allah. Mungkin dari Ibu Pengawas ada hukuman? Ada hukuman. Kita ada tambahan. Menurut saya kalau hukuman kita lihat dari sisi siswa kita, Bapak Ibu ya. Kalau hukuman istilahnya sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran yang diberikan aturan diberikan dilanggar oleh seseorang, maka diberikanlah suatu hukuman. Nah, hukuman itu tergantung dengan tingkat kesalahan yang dilakukan ya. Di sekolah kita mungkin membuat anak itu bisa merubah dirinya, mungkin dalam melakukan kesalahan-kesalahan dan tidak berikan sanksi, mungkin dengan sanksi itu mereka bisa berbuat baik, bisa berubah, bisa lebih meningkatkan kedisiplinan dirinya sendiri. Oke, tepuk tangan ya. Nah sekarang tadi sudah disampaikan oleh budaya. Nah selanjutnya hukuman. Terima kasih kepada Ibu Pengawas dan budaya sudah ada masukan tadi. Jadi hukuman bersifat tidak terencana, ini hukumannya. Ya tiba-tiba, misalnya ada anak salah, sini, cepat ini. Kenapa kamu melakukan itu? Nah, kemudian kita, dia tiba-tiba tidak ada aturan, tiba-tiba itu hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dia tidak tahu. Kok tiba-tiba saya dihukum? Nah, misalnya, kok ada hukuman? Dan tidak terlibat, tidak dilibatkan, membuat hukuman tak terlibat ya. Anak tidak tahu hukuman, kalau saya berbuat ini hukumannya apa, anak tidak tahu. Hukuman bersifat satu arah, kita doang, artinya guru saja yang membuat, murid tidak ikut dia membuat hukuman itu. Dan pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya, kita ada sama murid itu tidak ada kesepakatan, kita tiba-tiba yang menghukum. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman itu ada dalam bentuk fisik, ada dalam bentuk kata-kata. Nah inilah jenis hukuman. Ya, sifatnya hanya kita sendiri yang tiba-tiba refleks, ya, menghukum anak itu. Anak kita tidak ada kesepakatan dengan anak itu. Kira-kira dipahami? Nah, jadi hukuman itu begitu dia sifatnya, Bapak Ibu, hukuman itu sifatnya seperti itu. Jadi kita sendiri yang membuat. Oke, itu yang hukuman. Kalian nanti ada perbedaan mana hukuman, mana konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, ini konsekuensi adalah sesuatu yang sudah terencana atau sudah disepakati. Ini konsekuensi berbeda tadi dengan hukuman. Ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Di konsekuensinya nanti ada perbedaannya.
Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, kalau hukuman tadi, jika anak melakukan pelanggaran, kita sendiri yang menghukum. Kalau ada kesepakatan antara guru dengan murid, mana itu namanya konsekuensi jika melanggar hal tersebut. Ya, oke, next satu kali. Oke, yang selanjutnya apa itu restitusi? Ada yang bisa membantu saya untuk jawab? Pak Mukri? Kurang tahu. Baru mendengar. Oke, sekarang kita bedah ya. Apa itu restitusi? Next. Nah, restitusi ini akan dibahas nanti lebih dalam nanti sama Pak Sahabat. Apa itu sebenarnya restitusi? Ini hanya pengantar saja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini restitusi. Jika mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari kesalahannya itu mereka menjadikan pelajaran kesalahan itu. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi menurut dosen 1996. Ya, jadi berbeda dia hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, Pak. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, ini ada perbedaannya. Oke, di next. Nah, kalau hukuman Bapak Ibu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ini konsekuensi. Jangka membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama kalau kita hukum. Ya, kalau kita hukum lama jangka waktu sakit hatinya. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya. Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Paksaan kalau hukuman, kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini diri sendiri sakit ya, sakit jatuh di sini ya. Konsep diri yang buruk hukumannya. Konsekuensi konsep diri apa yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini kalau konsekuensi. Oke, dilanjut. Ya, tindakan guru. Ini saya tanya satu persatu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali saya tidak terlambat lagi. Saya tidak terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Pak, ya, hukuman atau konsekuensi? Balik klik satu. Satu. Hukuman, ya. Hukuman. Siapa ya? Hukuman ya, benar? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman apa tidak? Klik satu. Hukuman. Ya Pak Menteri, benar hukuman. Benar hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Benar benar? Kita coba buktikan. Survei buktikan hukuman. Nah ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Betul. Buktikan. Konsekuensi. Next. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi apa?
Oke, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini konsekuensi hukuman. Ada bilang hukuman, ada bilang konsekuensi. Ini hukuman. Sekarang lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi hukuman. Ya. Konsekuensi. Mantap ya. Oke ya. Ini bentuk tindakan gurunya. Dan itu saya bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. The next Pak Guru. Sekarang kita beralih kepada apa itu keyakinan kelas. Ada yang membantu jawab? Pak Farah mungkin? Apa keyakinan kelas? Oh, ada keyakinan kelas ya? Ada yang membantu jawab? Keyakinan kelas. Oke, ada bilang kesepakatan kelas, ada bilang keyakinan kelas. Kita keyakinan kelas adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini juga mengartikan bahwa itu adalah kesepakatan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan juara pendapat. Kayak tadi kita buat kesepakatan dulu, ya. Kesepakatan itu dibuat bersama-sama. Terima kasih Bu Pengawas. Ya, jadi keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa juga kita tempel, ya. Jadi itu kita sama-sama menciptakan keyakinan kelas itu dengan bersama guru dengan murid. Next. Oke. Di sini ada peraturan, di sini ada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Coba bentuk keyakinan kelasnya. Next. Tanggung jawab. Tepuk tangan untuk masyarakat ini. Tanggung jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung. Dilarang mengganggu orang lain. Ayo. Ada yang tahu? Dilarang mengganggu orang lain. Banyak. Saling menghormati. Ya, terlihat. Menghormati orang lain. Wah, keren-keren ini. Berarti sudah tahu semua. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen. Ada dua. Menghormati orang lain, ada komitmen. Termasuk dia dalam disiplin. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Oke. Mungkin keselamatan dan menghormati orang lain. Betul nggak keselamatan? Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatannya. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Apa ini budaya? Keselamatan, kesehatan, atau apa? Coba kita lihat. Kesehatan, ya. Dilarang melakukan narkoba untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya tertib. Terus disiplin. Terus ada lagi? Menghormati orang lain. Pak Mukri. Oke, naik. Menghormati orang lain, betul Pak Mukri, dan bersabar. Ya, lanjut. Gunakan masker. Kesehatan, betul. Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan? Ya.
menghormati keamanan. Gimana? Oke, kita next dulu. Oke, ya sekian dan terima kasih dari saya. Nanti ada penyampaian selanjutnya terkait dengan tadi restitusi dan lain sebagainya. Tetap semangat ya Ibu Bapak ya. Insyaallah tetap semangat, tetap santai dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Sekian dari saya Muzaki. Mohon maaf jika ada keliruan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Boleh bertanya? Dan nanti setelah pemaparan yang kedua ada pertanyaan ya. Jadi bebas untuk bertanya. Nanti kalau ada saya mungkin Pak Sabar ya akan menjawabnya. Ya, kita lanjutkan saja beliau nanti dijawab. Jadi setelah Pajaki 3 materi yaitu disiplin, kemudian apa lagi tadi Pak? Ya. Jadi saya melanjutkan dengan 3 materi yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah 5 posisi kontrol guru dan penerapan segitiga restitusi. Tetapi sebelum kita sampai ke sana ada speaking dulu. Kita ini speaking teacher center. Jadi semuanya harus fokus ke saya karena teacher center. Semua harus mengikuti saya, gerakan saya, kemudian perintah saya harus segera diikuti ya, harus diikuti itu. Silahkan teman-teman, boleh Bu Pengawas dan Pak Mas diangkat tangannya yang kanan, digoyangkan pelan-pelan sambil fokus dengan gerakan tangan saya. Lebih keras lagi goyangan tangannya, lebih keras lagi, lebih keras lagi, lebih keras lagi, lebih keras lagi, dan perhatikan saya, pegang dagunya, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu. Ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu guru memberikan kesimpulan terhadap permainan kita tadi. Ini tidak center. Apa yang terjadi ketika kita menjadi seorang pembelajar kita itu berpusat pada guru. Mungkin ada pendapat teman dari permainan tadi. Silakan dulu. Ya, terima kasih. Mungkin kalau menurut saya kalau terlalu fokus pada gurunya, mungkin guru itu suatu saat bisa melakukan kekeliruan atau kesalahan. Nah, anak-anak itu sudah terbiasa mengikuti gurunya, jadi dia ikut aja gitu walaupun gurunya salah. Jadi dia tidak terbiasa untuk berpikir kritis apakah itu benar atau salah. Jadi dia ikut aja. Kalau anak yang berpikir kritis kan dia bisa menyimpulkan, oh ini tidak betul, seharusnya seperti ini. Mungkin seperti itu kesimpulan saya. Terima kasih. Pendapat saya mungkin sama dengan Bu Puji ya. Gimana seorang guru yang menjadi center untuk anak-anak di kelas dengan kita yang hanya sebagai sumber belajar yaitu guru sendiri. Jadi anak-anak hanya terfokus kepada gurunya. Seperti kata Bu Puji tadi, kadang guru juga ya manusia ya, kadang juga bisa salah dalam menjelaskan materi. Jadi anak-anak kadang mengikuti apa yang diajarkan oleh guru. Saya juga curhat sedikit sebagai wali ya, wali siswa di rumah misalnya. Anak ada PR di rumah, anak bertanya, ini PR. Nah, kita ajarkan gini loh caranya berhitung yang cepat supaya hasilnya cepat, misalnya dalam PR matematika. Tapi anak Pak kadang membantah gitu. Bukan gini loh cara Pak guru kita, bukan begini loh cara ibu guru kita mengajarkan gitu. Terus kita kasih tahu ini loh yang benar. Kadang anak-anak tidak percaya dengan orang tuanya sendiri, malah lebih percaya dengan gurunya. Ya, terima kasih. Oke, jadi tadi itu permainan teacher center. Artinya pembelajaran yang berfokus pada guru.
Dan pembelajaran yang seperti ini sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Yang kita lakukan sekarang adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, student center. Jadi pusatnya itu di murid, bukan di guru. Guru hanya sebagai fasilitator dan motivator. Kita memfasilitasi kebutuhan siswa kita. Jadi itu permainan tadi. Kita dalam kehidupan kita sebagai pendidik, ketika melakukan proses pembelajaran, seperti itulah kita kadang-kadang setiap hari. Ya, murid hanya mengekor, murid hanya melihat apa yang dilakukan gurunya. Bagaimanapun kerasnya kita ngomong, kita berbicara, memerintahkan ini dan itu, tetapi tindakan kita berbeda dari omongan kita tadi, maka tentu saja itu sebuah kesalahan besar. Murid akan mengikutinya, dan yang tentu saja sebagai tanggung jawab kita sebagai guru, sudah salah di dunia, tentu saja di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Oke, Pak Ustadz, di next mungkin saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita mulai dari apa yang dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini adalah pernyataan beliau. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita sebagai seorang petani yang memelihara tanamannya. Ibu guru kalian pernah nggak lihat petani kalau ada ulat di bawahnya? Saya petani bawah juga. Ada ulat di bawahnya, ada jamur. Apakah langsung dirampas itu tanaman itu? Apa? Dirawat, diberikan pupuk, diberikan air. Tidak ada petani yang melihat padinya, yang melihat bawahnya yang terkena hama maupun jamur langsung membumbunya, hanguskan tanaman tersebut. Tetapi lebih dipelihara. Kalaupun dalam kondisi maksimal sudah tidak bisa tercapai, maka paling tidak mereka terus berdoa supaya tanaman mereka tetap selamat. Maka begitulah kita guru, ya. Jadi kita menuntun anak itu. Kita diibaratkan seperti petani yang memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi. Anak-anak itu adalah tanaman yang kita pelihara. Kita jiwai, kita resapi jiwa petani ini sebagai pendidik. Oke, next Pak Ustaz. Selanjutnya ini menurut Dr. William Glasser yang tadi disampaikan oleh Pak Dewi juga, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi setiap tindakan yang anak-anak lakukan itu adalah anak-anak murid kita itu berdasarkan kebutuhan dasarnya. Mungkin mereka melakukan kesalahan, akan tetapi kita perlu ingat kesalahan itu timbul dari apa? Kemungkinan besar adalah karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kita coba sekarang. Misalnya ada 5 kebutuhan dasar yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Next, Pak Ustaz. Jadi kebutuhan dasar itu dapat kita bagi 2. Yang pertama, kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis dan kebutuhan dasar yang bersifat psikologis. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kebutuhan merasa diterima dan kasih sayang atau love and belonging, yang ketiga adalah kebutuhan dasar penguasaan, yang keempat kesenangan atau fun, yang kelima adalah kebebasan atau freedom. Dari kelima kebutuhan dasar ini, satu di antaranya yang nomor 1 itu adalah kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis atau bersifat jasmani, ya, yaitu bertahan hidup itu yang terbiasa kita kenal, ya, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan, kemudian kesehatan, rasa aman, itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Bapak Ibu guru yang saya banggakan dan saya hormati,
bagaimana mungkin kita menjumpai anak-anak kita ya, sering mungkin kita yang kita lakukan di sekolah. Begitu datang anak-anak, kita lihat mereka lemas, kemudian tidak ada tenaga, tetapi kita sudah vonis mereka malas tanpa kita mengkorek informasi dari mereka. Apakah mereka datang ke sekolah itu dalam keadaan perut yang sudah kosong atau sudah terisi? Kita tidak pernah bertanya apakah mereka dalam keadaan sehat atau tidak. Tetapi yang kita lakukan adalah vonis mereka malas, tidak mau belajar. Yang perlakuan-perlakuan ini bukan saya menuduh kepada teman-teman, mungkin saya juga sering berlaku seperti itu. Namun demikian, saya rasa mulai dari sekarang kita bisa berubah diri kita masing-masing. Selanjutnya adalah next Ustaz, ini ya yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya kebutuhan dasar. Selanjutnya Pak Ustaz, kebutuhan dasar terkait dengan kebebasan. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan dasar kebebasan ini adalah kebutuhan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan itu. Jadi anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar tentang kebebasan, bukan berarti mereka melakukan sesuatu secara semaunya. Ya, yang dimaksud dengan kebebasan itu adalah anak memiliki pilihan. Dia terkorelasi dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat satu arah dari guru saja, sementara konsekuensi berasal atau lahir dari sebuah kesepakatan. Kadang-kadang kebutuhan dasar anak inilah yang kita abaikan. Kita menghukum anak tanpa pernah tahu apa yang melandasi perilaku salahnya itu. Kemudian kita tidak pernah tahu juga kebutuhannya sudah terpenuhi atau tidak. Kemudian ada juga kesenangan. Kesenangan ini dihubungkan dengan bagaimana anak-anak didik kita di dalam kelas. Ya, mereka senang dalam mengikuti pelajaran, mereka juga aktif dalam mengikuti proses pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Kemudian penguasaan ini terkait dengan kita menghargai kompetensi dan keterampilan anak-anak. Siapa yang tidak ingin dihargai? Ya. Siapa yang tidak ingin diakui keterampilannya? Kita harus menyadari bahwa anak didik kita itu berbeda dan memiliki keunikan tersendiri. Jadi tidak mungkin kita hanya mempelak-pelakan anak yang cerdas secara akademik saja yang kita berikan pengakuan. Anak-anak kita yang pandai sepak bola, yang pandai voli, yang pandai apapun itu, maka kita harus memberikan juga pengakuan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan merasa diterima atau love and belonging. Saya rasa setiap orang, apalagi anak-anak, apalagi kita yang di SD, maka anak-anak kita itu harus kita terima bagaimanapun keadaannya. Ingat Bapak Ibu Guru, saya juga pernah mengingatkan diri saya sendiri. Seburuk apapun keadaan anak-anak kita, ingat bahwa ada orang tuanya yang menyayanginya dengan sepenuh hati. Kita juga orang tua, kan? Seburuk-buruk apapun anak kita perilakunya atau wajahnya kemungkinan gitu, maka kita harus ingat ada orang tuanya yang menyayanginya. Bagaimana perasaan orang tuanya nanti ketika kita menyakiti anak tersebut. Jadi yang itu yang jadi pengingat kita bersama, mungkin bukan kepada guru, tetapi mungkin lebih kepada diri saya sendiri juga, karena sudah memiliki anak satu. Budaya yang tiga harus ini. Selanjutnya Pak. Kemudian sekarang adalah 5 posisi kontrol. Kita cepat saja biar ini sudah lama sekali. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Ketiga adalah sebagai teman. Keempat adalah sebagai mantu. Yang kelima adalah sebagai manajer. Sekarang saya tanya, kita harus jujur saja lah. Selama ini posisi kontrol kita ada di mana? Kira-kira penghukum. Budaya di mana posisi kontrolnya selama ini? Kadang jadi penghukum, kadang jadi teman. Ya. Ya Pak.
Selanjutnya, sekarang kita akan bahas satu persatu. Posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi ciri-ciri orang yang sebagai penghukum mungkin sudah kita lakukan. Kita harus saja lah, kita jujur mulai sekarang, tetapi besok kita berubah cara kita. Ciri-cirinya adalah menghardik anak, menunjuk-nunjuk, nada suaranya tinggi, berkaca pinggang. Itu adalah ciri-ciri penghukum. Next, Ustaz. Jadi apa dampaknya bagi anak jika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum? Yaitu dampaknya yang pertama, murid cenderung akan memberontak bahkan menyimpan dendam. Selanjutnya, tidak menyukai guru dan mata pelajaran yang diampu apabila kita menjadi seorang guru mata pelajaran, gitu kan. Jadi itu adalah kekurangan atau dampak dari ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Selanjutnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Ini kata-katanya untuk guru saya lihat kayaknya sering melakukan ini dan saya juga sering melakukannya, ya. Jadi begini kata-katanya, kamu tak kasihan Bapak Guru, kamu tak kasihan ya Pak sama ibu guru, setiap hari kamu saja yang Pak Guru urus. Pak Guru sering dimarahi, ditegur sama Bapak Kepala Sekolah, dikira Bapak Guru tidak pernah membimbing kalian, dikira Pak Guru tidak pernah memberikan pelajaran baik. Lembut kan suaranya kan? Ya, tetapi itu dampaknya sangat luar biasa kepada anak kita. Apa saja dampaknya, yaitu murid akan selalu merasa bersalah dan akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Kemudian anak-anak kita akan merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Ini malah lebih bahaya dampaknya daripada dari penghukum itu. Jadi saya sampaikan tadi juga bahwa memberikan hukuman dan penghargaan itu konsekuensinya sama ya Bapak Ibu. Ya, memberikan hukuman dan pujian dan penghargaan itu sama-sama menjadi orang yang tergantung terhadap kondisi tersebut. Ya, orang yang diberikan hukuman merasa tidak akan melakukan hukuman karena kondisi eksternal. Orang yang melakukan kebaikan karena penghargaan itu sama-sama mengharapkan motivasi eksternal. Jadi posisi menghukum dan memberikan penghargaan itu sama budaya. Jadi di sini kita ingin membangun motivasi internal anak, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada penghargaan yang diberikan baru mereka merubah diri. Jadi itu. Selanjutnya sekarang posisi ketiga adalah sebagai teman. Posisi ketiga ini adalah guru berbicara dengan suara ramah. Ini sering ini ya kita lakukan. Ini yang tiga kelompok ini mungkin kayaknya sering kita lakukan. Guru berbicara dengan suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas yang berhasil. Tetapi identitas yang tercipta ini adalah faktor eksternal. Mereka mau berubah karena ada guru yang sangat baik kepadanya, bukan dari dirinya ya yang mau berubah. Kemudian dampaknya adalah murid akan bergantung pada satu orang atau faktor ketergantungan. Yang kedua adalah murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi ini adalah dampak kalau kita memposisikan diri kita sendiri pada posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya Pak Ustaz, kemudian yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Nah ini yang tadi terkait dengan aturan yang sudah disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Ya, jadi termasuk juga hukuman dan konsekuensi ada di sini. Jadi nanti ada posisi yang lebih tinggi yang disarankan untuk kita gunakan. Jadi posisi pemantau itu adalah ciri-cirinya suara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun bersuara tinggi. Yang kedua, guru mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Yang ketiga, guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Contoh kalimatnya begini. Kamu tahu nggak bahwa kalau kamu datang terlambat, ada aturan yang menyebutkan datang terlambat 15 menit kamu harus berlari
sebanyak 10 kali. Nah, ini adalah kata-kata seorang pemantau. Tetapi dampaknya adalah murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang itu. Ini memang baik ini. Jadi sebuah posisi kontrol ini bukan tidak boleh dilakukan, ya, tetapi semuanya masih kurang tepat. Ada yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki disiplin yang positif adalah posisi manajer. Ciri-cirinya yaitu suara datar, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Dan yang selanjutnya, guru dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid. Guru membimbing murid atau memecahkan masalahnya sendiri. Dan yang terakhir adalah dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah serta bertanggung jawab. Jadi contohnya begini Bapak Ibu, ada videonya sebenarnya tapi karena waktu sudah lama ini tidak salah. Jadi posisi kontrol manajer ini dapat terlaksana, ya, dengan digabungkan dengan penerapan restitusi segitiga yang akan kita bahas selanjutnya. Oke Pak Ustadz, biar cepat. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Sudah dibahas tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi segitiga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya Pak Ustaz. Nah, langkah-langkah penerapannya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, Pak Ustaz, next saja. Langkah-langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini adalah bagian dasar dari segitiga itu sendiri. Jadi menstabilkan identitas, kita tahu ketika anak melakukan kesalahan berarti identitasnya adalah identitas yang gagal. Misalnya baru berkelahi atau marah-marah, berarti identitasnya adalah identitas marah-marah, ya, identitas emosional. Jadi ini yang ingin kita stabilkan. Caranya, jika anak berbuat salah, pasti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, memiliki tujuan untuk mengubah identitas gagal dan menjadi identitas sukses. Jadi contohnya seperti ini pertanyaannya ketika kita melakukan restitusi segitiga. Anakku, apa yang tadi telah kamu lakukan? Dipancing dengan pertanyaan itu, kemudian mereka menjawab apa yang mereka telah lakukan. Menurutmu apa yang telah kamu lakukan itu sudah baik atau tidak? Jadi seperti itu ya, untuk menstabilkan identitasnya. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, jadi validasi tindakan salah ini tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak yang berbuat kesalahan tadi. Misalnya, tadi saya marah sekali karena diejek. Jadi kita dapat melakukan validasinya dengan berkata seperti ini mungkin, ya. Marah itu adalah hal yang manusiawi. Pak Guru juga sering marah ketika ada yang mengganggu Pak Guru, ada yang, tetapi marah itu jangan dipendam lama-lama. Seperti itu mungkin cara-cara yang perlu dilakukan. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini dilakukan jika langkah 1 dan 2 tadi sukses dilakukan, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi misalnya seperti ini, anakku, kira-kira perbuatan yang kamu lakukan ini sudah sesuai tak dengan keyakinan atau prinsip yang kalian pegang? Nah, jika dia mereka mengatakan tidak sesuai Pak Guru, seharusnya tidak. Saya tidak perlu emosional, seharusnya saya harus menghargai teman, maka dia siap sudah kita pindahkan dari identitas gagal menuju identitas yang sukses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti ada mungkin tanya jawab yang kemungkinan antara saya atau Pak Jaki yang akan menjawab. Silakan Bapak Ibu Guru yang ada pertanyaan, kami berikan waktu bertanya sebelum kita tutup. Ya, Terima kasih. Saya
tentang materi hukuman tadi, kita tidak mengambil jauh-jauh ya. Contoh di kelas saya saja, itu kumpulannya, kalau saya bilang itu kumpulannya anak-anak yang senggol, bacok sudah itu ya. Ada beberapa itu yang di kelas 5 salah sedikit saja temannya sudah dipukul. Ngomong sedikit saja temannya tidak sesuai dengan yang dia mau, sudah temannya dijabur. Itu sudah beberapa kali. Dari mereka naik kelas 5 itu sudah, mungkin kalau saya hitung sudah lebih dari 10 kali mereka melakukan, saya bilang pelanggaran lah istilahnya. Selama ini yang kita lakukan ya, itu dalam bentuk hukuman saja, belum ke konsekuensi ya. Termasuk saya juga sering memberikan hukuman, belum sampai ke tahap konsekuensi. Nah, dari semua hukuman ya, dari hukuman kecil sampai yang saya bilang berat lah, seperti push up, lari, dan akhir-akhir ini anak-anak yang bermasalah, yang berkelahi, kan sering kita kumpulkan mereka di kantor, di ruang guru, dan memberikan ya secara spontan lah, kita suruh membaca sampai keluar main gitu. Yang saya rasa hukuman ini itu sepertinya kurang efektif untuk anak-anak sekelas menurut saya, seperti Pandi, Adli, ya, si Yoga, menurut saya yang kelas 5. Sepertinya hukuman yang hanya membaca, push up, menulis kesalahan di kertas, itu sepertinya hukuman yang menurut saya ya sepele lah bagi mereka gitu. Karena apa? Belum sampai seminggu lagi dan lagi mereka saja yang berkelahi, yang mengadu temannya, bukan mereka yang berkelahi, tapi menyuruh teman yang lain ya. Misalnya anak kelas 1 diadu dengan anak kelas 2 berkelahi. Ada juga kelas 6 yang diadu dengan kelas 4 berkelahi. Yang mengadu itu yang menyuruh berkelahi itu anak kelas 5. Saya sebenarnya agak seringnya, mungkin ini salah juga saya bilang, karena sudah saya bilang saya capek apa gimana, bukan saya capek sih gimana ya Pak. Saya sering bilang, kalian kalau memang masih mau bersekolah di sini, tolong dong ikuti aturan. Tapi tetap saja mereka ya seperti itulah. Saya sudah menyarankan untuk ada beberapa anak di kelas 5. Kalau saya pernah bilang, kalau mereka sudah tidak mampu mengikuti aturan di sekolah ini atau tidak mampu belajar di sini, saya bilang nanti guru kasih kamu rekomendasi mau pindah kemana. Saya sampai berbicara seperti itu, dan tidak ada efeknya Pak. Gimana menurut teman-teman semua, apa yang mesti saya lakukan terhadap kelas saya ini yang paling banyak masalahnya? Apakah saya harus dari hukuman saya rubah ke konsekuensi, atau bagaimana baiknya gitu? Dari mohon petunjuknya dari Bapak Ibu semua, sikap yang baik untuk sikap saya gitu untuk menghadapi anak-anak seperti yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya jawab dulu, nanti mungkin Pak Jajil dan Pak Soleh untuk mengawasi memberikan tanggapan juga. Jadi permasalahan sekolah ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab Mas. Jadi seperti yang diuraikan oleh Bu Erni, saya rasa ya kita lihat bersama setiap hari ya. Apa yang dilakukan Bu Erni, kemudian saya juga dengan guru-guru yang lain juga kayaknya sama. Setelah belajar di CGP ini, memang saya rasakan ada yang masih belum kita laksanakan gitu kan. Yang pertama adalah yang
kita harus lakukan dan segera ini kita harus buat keyakinan sekolah dulu, ya. Dan selanjutnya diterapkan di kelas, dia akan menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan sekolah maupun kelas ini adalah sesuatu yang abstrak yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal seperti tanggung jawab, saling menghormati, kemudian ada juga yang lain-lain itu. Jadi mungkin itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu, Guru. Apapun yang kita lihat setiap hari, apapun tindakan hukuman yang kita berikan tidak membuat anak jerah. Kalau ini tiap bulan, tiap tahun terus berulang telepon, ya nggak ada efeknya bagi anak juga. Jadi sekarang kita harus membudayakan budaya positif, ya, kemudian disiplin positif. Disiplin itu sebenarnya apakah sudah positif apa negatif? Jadi disiplin itu ya bisa saja ada disiplin negatif. Misalnya mereka melakukan tiap hari selalu bolos, itu udah disiplin, itu disiplin bolosnya, itu kan disiplin negatif. Tetapi kita yang kita bangun adalah disiplin positifnya. Jadi nanti mungkin saya sama Kak Zaki mudah-mudahan di materi modul 2 nanti bagaimana pendapatnya itu kami pelajari dan kita sama-sama untuk menerapkan itu. Kita diskusi kembali, tidak usah diskusi seperti ini, kita duduk-duduk santai, kemudian apa yang harus kita lakukan itu kita terapkan kembali. Dan mudah-mudahan sekolah kita ini menjadi sekolah yang memiliki disiplin yang tinggi. Mungkin itu banyak di sana. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan tanggapan dan pertanyaan atau keluhan dari Bu Guru Erni, mungkin kita sama-sama sudah merasakan. Apalagi anak-anak ini sudah beranjak dewasa, ya. Jadi mulai dari emosionalnya sudah berbeda, ya. Mungkin itu semua kita yang merasakan. Jadi nanti kita coba bersama-sama. Jadi di JGP ini kami juga ada merasa bersalah terhadap apa yang sudah kami lakukan dahulu dengan yang sekarang, ya. Jadi apa yang sudah kami lakukan dahulu itu bukan merupakan salah, tapi merupakan sebuah kekeliruan bagi kami. Nah sekarang ini kami akan mencoba untuk mengimplementasikannya, ya seperti kata LMS itu mulai dari diri. Insya Allah kami berdua dengan Pak Sabar kita mulaikan dari diri kami dulu, dan insya Allah kita akan sama-sama bagaimana berbagi untuk bagaimana karakter anak-anak didik kita ini bisa terwujud seperti apa yang disampaikan oleh Kak Dewantara itu, dan anak-anak ini bisa membawa karakter dirinya kepada profil pelajar Pancasila. Insya Allah itu merupakan cita-cita kita bersama, ya, dalam mewujudkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Insya Allah untuk kelasnya Bu Erni nanti kita sama-sama serbu ya bagaimana kita bersama-sama melakukan tindakan restitusi. Nah, mungkin itu salah satu cara untuk bagaimana kita melakukan tindakan restitusi. Ya, jadi itu adalah pengalaman kita bersama. Mari kita bersama-sama untuk saling berbagi, saling bertukar pikiran, kemajuan sekolah kita ini supaya bisa implementasi visi, ya, itu yang sudah kita buat bersama terwujud di generasi yang berikutnya. Insya Allah nanti ada sebuah peluang yang ingin saya sampaikan. Jadi kita mulai coba dari kelas 4. Nah, insya Allah kita tanamkan dari kelas 4 ini supaya nanti sampai ke kelas 5 dan kelas 6 bisa kita pantau gerakannya, ya, sifat sikapnya, karakternya dan sebagainya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menanggapi tentang keluhan Ibu Erni. Saya akan bercerita pengalaman saya selama menjadi guru, ya, menjadi guru kelas. Kita sebagai guru kelas, kita harus memahami dulu karakteristik anak kita yang ada di depan kita.
mana anak yang bengel, yang setengah bengel, anak yang pemalu. Kita harus memahami itu karakteristik setiap anak kita. Bagi anak-anak yang unggul bengelnya, itu harus kita dekati terus setiap hari. Dekati, kasih nasihat, dan menyiapkan buku. Setiap ada kasusnya kita catat. Misalnya si A, kasus berkelahi, catat. Di sini ada janji siswa di situ. Nah, janjinya apa? Suruh tanda tangan. Lamban laun anak itu akan lalu sendiri. Kalau sering dicatat di buku itu, dengan sendirinya secara psikologis manusia itu akan kesana pikirannya. Itu pengalaman saya. Sehingga selama saya menjadi guru kelas, saya tidak terlalu menemui anak-anak yang terlalu bengel. Kalau anak bengel, kalau anak nakal kan wajar. Itu perkembangan siswa kan. Tapi kalau yang melebihi, yang menyalahi aturan, itu juga salah. Oleh karena itu, kalau ada anak yang bengel di kelasnya, itu jangan dilepas. Kita dekati, kita nasihati, kita pegang kepalanya, kita elus-elus, itu nilai psikologisnya ada di situ. Dan dicatat di buku BP-nya. Nah, keselingnya. Kalau sudah terlalu sering, mungkin kebiasaan di rumahnya juga bengel, bisa kita panggil orang tuanya. Panggil orang tuanya, supaya orang tuanya juga ikut membimbing di rumahnya anak itu. Sebab anak-anak sekarang ini ya luar biasa sekarang ini. Mungkin itu nasihat saran dari saya. Itu tergantung kita guru. Kalau kita main kekerasan, kita itu bukan jalan keluar. Seperti kita masukkan ke kantor, suruh baca buku dilepas, tidak membuat telinga anak-anak itu. Tidak. Ya, besok lagi begitu. Nah, kalau suruh baca yang jelas. Kalau salah baru kita hebat telinganya. Ya. Kemarin anak yang dulu itu saya bahas suruh baca pembukaan. Tidak boleh salah satu pun. Dia baca, hati-hati betul bacanya. Salah sedikit, duduk, minggir. Sampai bisa betul bacanya tidak ada yang salah. Nah, termasuk hukuman pedagogis itu pendidikan. Jangan sampai kita menghukum ya dengan kekerasan. Kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan hal-hal yang baru. Jadi mungkin itu saran saya, pengalaman saya begitu. Sekian, assalamualaikum. Saya ingin menambahkan sedikit. Ini kita berbagi pengalaman dan juga jadi dari guru Pak Sam ya. Saya mungkin sudah berapa kali ini menemukan masalah ini Pak Sadar, dari ujung sampai atas sana ya. Kalau saya rapat pembinaan tentang kedisiplinan anak-anak selalu ada guru. Kemarin Jakarta 1 guru sana mengeluh ya. Nah kita guru ini Bapak Ibu kan punya administrasi di kelas itu ya. Kita punya catatan penting di kelas itu. Jangan sampai karena Pak Sam kalau saya koreksi administrasi itu kosong melompong, tidak ada isinya. Jadi percuma dibuat jilid-jilid ngabisin kertas tapi tidak ada isinya ya. Jadi di sanalah fungsinya baik dari kelas 1 maupun kelas 6. Kelas 1 baru awal masuk kita mempelajari masing-masing siswa. Kelas 1 paling berat Bu ya. Dari karakter anak yang tidak masuk TK sampai anak masuk TK beda Bapak Ibu ya. Kita punya catatan penting Bapak Ibu kelas 1 sampai kelas 6. Di sana kita menemukan kalau udah kelas 2 beda catatan kita, kelas 3 beda, kelas 4 beda. Nah, tadi Pak Kepala menyampaikan itulah fungsinya buku konseling itu Bapak Ibu, permasalahan-permasalahan apa yang kita temukan di sekolah itu di kelas kita terutama tidak hanya mesti kenakalan Bapak Ibu,
proses pembelajaran pun kita catat. Anak yang bisa matematika, anak yang belajar ini, bahasa, semua kita catat kelakuan setiap hari. Apalagi di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu, asesmen awal itu sudah kita mulai menilai anak-anak. Nah, kita jangan pernah bosan Bapak Ibu deketin. Kenapa dia dari kelas 5 dari tukang adu, kelas K adu sama kelas 5, pas ke kelas K lalu kelas 2, kayak orang lawan bergocek itu Bapak Ibu ya, ngadu manusia. Jadi tolong Bapak Ibu, kita jangan pernah menyerah. Itulah tugas kita guru, apalagi di kurikulum Merdeka ini Pak Sakit, kita tidak boleh apalagi sampai menghukum anak yang berlebihan ya. Banyak siswa sekarang contoh-contohnya di YouTube Bapak Ibu hanya memperingati sholat, gurunya di penjara gitu. Kita berbuat baik pun dibuat salah, apalagi sampai kita menghukum anak-anak yang berlebihan. Jadi mohon kepada Bapak Ibu atau kita semua, jangan pernah kita bosan-bosan pendekatan emosional itu Bapak Ibu ya. Kalau kami mungkin dulu Bapak Ibu mempelajari ilmu jiwa Pak Samet, pendidikan ilmu jiwa 3 tahun kami pelajari Pak Samet, kelas 1, kelas 2, kelas 3 menghadapi tipe anak-anak bagaimana. Jadi kita tidak pernah bosan. Pinky atau Pinky Pak Kasma, Pinky anaknya Pak manusia paling pengen dari 1 itu Pak, zaman saya nyiram teman pakai ini enggak, tapi kalau dia nak sini saya peluk ya. Sampai sekarang dia sama saya Pak ya. Saya panggil, wah seru sih wah kamu disiram anak-anak Pak sama pakai tinta spidol itu ya. Ya, kamu sekarang yang belikan baju anak ini saya bilang gitu. Nangis anak kelas 1 itu Bapak Ibu, bangelnya tidak baru Pinky itu. Sampai sekarang dia siapa masih bengel matanya itu, saya dengar informasinya. Kemarin dia yang bermasalah di SMA 1 Bayan. Jadi Bapak Ibu ya, anak yang demikian itu jangan kita lawan. Jangan kita lawan ya. Deketin setiap hari, nanti dia malu sendiri. Ya, kalau memang dia ketakaran, pada bahasa Bayan itu budaya ketakaran atau laluannya. Saya punya paguyuban kelas, kelompok wali murid kelasnya, diskusikan di sini Bapak Ibu, grup gitu ya. Kalau tidak bisa panggil orang tua seperti ada Pak Samsudin ya, Pak Kepala, panggil berikan nasihat. Apa sih untungnya kamu ngaduan Pak Atur, Pak Ance, apalagi anak masih kecil diadu sama kelas tinggi gitu ya. Ini permasalahan yang sulit Bapak Ibu. Dengan adanya guru penggerak di sini Bapak Ibu, kita masih berbagi, mari berkolaborasi Bapak Ibu ya. Seperti tadi kita sudah mempelajari ilmu yang sudah disiplin ya. Dari hukuman itu apa, kemudian konsekuensi itu apa, respirasi itu apa, keyakinan kelas apa. Mari kita belajar sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Ilmu yang kita pelajari tadi itu yang mana hukuman, mana konsekuensi, mana yang harus kita lakukan ya. Ini ilmu Bapak Ibu ya untuk kita terapkan di sekolah kita ya. Mungkin nanti tidak dari kelas tinggi, kelas rendah bukunya ya. Kelas 2, kelas 3 tidak mesti kelas 4, 5, 6 semua kelas kita terapkan. Dan penting Bapak Ibu guru di sini kita punya keyakinan mari kita sama-sama, dan itu pun mulai dari diri kita ya Pak Mujaki ya. Mindsetnya itu dari diri kita sendiri, punya komitmen ya. Seperti katanya kita istiqomah kita tingkatkan Bapak Ibu, jangan pernah mengeluh ya. Nanti kalau kita mengeluh nanti kurang berkah nanti jadinya Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama yang juga pernah mengalami itu tapi tidak separah yang sekarang, karena mungkin karena udah eranya Bapak Ibu adanya HP itu juga membuat anak-anak ya. Dan juga mungkin latar belakang dari anak itu mungkin dia berkonflik Bapak Ibu kita tidak tahu, atau di rumah kurang perhatian. Jadi lagi sekali pendekatan-pendekatan yang kita akan lakukan supaya anak-anak ini, kalau kita menghukum akan menjadi efek jerah Bapak Ibu ya. Hukum terlalu keras, kita anak nanti masalah,
sampai guru dijual matanya sama orang tua itu ya sama ya Bapak Ibu ya. Hal-hal itu kita tidak jangan sampai terjadi ya. Saya pernah dulu kelas 4 Pak Sadar muridnya itu lalu anaknya Malaysia itu saya namanya lupa saya. Tapi kepada orang dari Malaysia hormatnya anak Pak Jaki saya berikan aja saya sudah berikan dari gurunya karena mungkin karena terlalu dewasa kita dilawan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu anaknya sukses sekarang ya. Jadi tidak akan melupakan gurunya Bapak Ibu ya. Pulang dari Malaysia saya pikir dia hilang bagaimana ini masih guru dihormatkan sama saya kemarin Bapak Ibu. Jadi kuncinya Bapak Ibu harus sabar, telaten, jaga emosi ya. Yang penting kita sama anak-anak itu mari kita deketin secara emosional, apalagi kelas 1 ini ya. Kelas 1 jadi beda nangis itu ya. Nah nanti kita batasi dan nanti kita buat aturan-aturan Bapak Ibu terkait dengan konsekuensi Pak Sadar ya, Pak Sadar ya, Pak Mujaki. Kalau hukuman mungkin dari kita saja, mungkin nanti kalau konsekuensi kita bisa sosialisasikan ke orang tua siswa apa yang harus kita laksanakan di sekolah ini. Ini mungkin tambahan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sudah